Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadina Muhammad, dengan Sadina Muhammad yang terhormat, Bapak Saifuddin Rahmatullah, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia, dan juga rekan-rekan sekalian yang ada di ruang Zoom meeting ini. Insya Allah pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang katabolisme lipid. Boleh di next slide. Di sini kita ada beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama ada Fatimah Nurul Amanah, ada Iis Holisoh, ada Muhammad Yusril, dan ada Renida Mahdivikia. Langsung saja ke pembahasan pertama. Baik, kita mengenal tentang lipid terlebih dahulu. Lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid ini oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid juga mempunyai struktur utama tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum, yaitu tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, ether, dan juga kloroform. Nah, katabolisme lipid ini adalah proses pemecahan lipid, nah khususnya di trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian dimetabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ada 3 tahapan terintegrasi untuk katabolisme lipid, di mana yang pertama adalah oksidasi LCFA menjadi asetil-CoA. LCFA adalah rantai karbonnya panjang gitu. Terus yang kedua, oksidasi asetil-CoA hasil pemecahan asam lemak menjadi CO2 dengan TCA. TCA itu jalur Krebs gitu ya, jalur metabolik di mitokondria yang mengoksidasi asetil-CoA. Dan yang ketiga, transfer elektron carrier elektron yang tereduksi ke rantai respirasi mitokondria. Yang selanjutnya akan dibahas. Sebelum memasuki ke bagian rangkaian yang tadi, ini ada tahap persiapan di mana ada liposis, aktivasi, dan juga transportasi asam lemak. Di mana lipolisis yaitu mobilisasi tria, triacylglycerol dari jaringan adiposa menjadi asam lemak bebas yang diangkut oleh albumin ke jaringan target di dalam sitosol. Asam lemak yang masih inaktif harus melalui tahap aktivasi menjadi asil CoA oleh enzim fatty asil CoA sintesis dengan mengonsumsi energi ATP. Nah, aktivasi ini berfungsi sebagai jangkar metabolik yang menjebak molekul di dalam sel sehingga siap ditransfer ke dalam matriks mitokondria untuk menjalani beta oksidasi atau digunakan dalam jalur biosintesis lipid. Nah, meskipun telah teraktivasi gitu ya, nah hasil keluar yang rantai panjang ini tidak dapat menembus membran dalam mitokondria secara langsung, di mana membutuhkan carrier gitu. Carrier ini disebut dengan shuttle carnitin. Ada 3 gitu ya. Yang pertama carnitin alsitransferase, di mana ini tuh terletak di membran luar mitokondria. Enzim ini menggantikan gugus CoA pada asil CoA dengan molekul karnitin, membentuk asil karnitin. Terus yang kedua adalah karnitin asil karnitin translokase, di mana protein ini berfungsi sebagai gerbang yang memasukkan asil karnitin ke dalam matriks mitokondria sambil mengeluarkan karnitin bebas kembali ke ruang antarmembran. Terus yang ketiga adalah karnitin asetransferase 2, terletak di membran dalam enzim. Ini mengonversi kembali asil karnitin menjadi asil CoA di dalam matriks, melepaskan karnitin bebas untuk digunakan kembali dalam siklus selanjutnya. Nah, ini adalah gambar shuttle karnitin. Tadi udah ada dibilang CPT1 dan CPT2, yaitu dalam dan luar dan dalam gitu. Selanjutnya, boleh di next slide. Efisiensi pemanfaatan lipid oleh tubuh sangat bergantung pada mekanisme penyerapan di saluran pencernaan yang ditentukan oleh panjang rantai karbon asam lemak. Jadi kayak semakin panjang justru semakin sulit gitu untuk masuk ke saluran. Benar, perbedaan panjang rantai karbon itu menentukan jalur transportasi lipid, di mana
yang rantai karbonnya panjang memerlukan emulsi garam empedu dan pengemasan dalam kilomikron melalui sistem limfatik, sedangkan SCFA dan MCFA dapat langsung diserap oleh sirkulasi portal dengan bantuan serum albumin, karena akses langsung melalui vena porta menuju hati tanpa hambatan sistem shuttle yang rumit tadi. MCFA dan SCFA ini diprioritaskan sebagai sumber energi segera gitu untuk oksidasi di hepatosit. Sementara LCFA lebih cenderung diarahkan untuk penyimpanan sebagai cadangan lemak di lanjut. Lanjut kita masuk ke beta oksidasi. Ketika tadi sudah persiapan gitu, kita langsung ke tahap beta oksidasi, di mana ini adalah asam lemak adalah proses multi step di mana asam lemak itu dipecah oleh berbagai jaringan untuk menghasilkan energi. Empat proses utama. Yang pertama adalah dehidrogenasi satu atau bisa kita tahu dengan oksidasi. Nah, asam lemak CoA pada tahapan pertama siklus oksidasi akan dihidrogenasi. Perumpamaannya itu asam lemak valmiat yang akan dioksidasi itu mempunyai panjang rantainya tuh 16, mengalami proses dehidrogenasi, menghasilkan energi FADH2 dengan dibantu enzim asil CoA dehidrogenase. Pada tahapan ini, satu molekul hidrogen, proton dan elektron dilepaskan dari ikatan C antara karbon alfa dan beta. Yang berkaitan tadi dan membentuk ikatan tioester antara rantai karbon dengan CoA menghasilkan trans delta kuadrat enoil CoA gitu. Nah, lanjut ke tahap berikutnya. Ini adalah hidratasi, yaitu di mana tadi kan sudah terbentuk trans delta 2 enoil CoA, di mana akan mengalami penambahan molekul air nih. Di sini teman-teman bisa lihat ada H2O-nya. Jadi akan mengalami penambahan molekul air ke ikatan rangkap dengan bantuan enzim enoil CoA hidratase menghasilkan 3L hidroksiasil CoA. Posisi penambahan air dalam posisi alfa dan beta rantai karbon. Lanjut ke step selanjutnya yaitu dehidrogenasi 2, di mana reaksi ini tuh penghilangan hidrogen pada tahapan dehidrogenasi yang kedua ini. Tadi beta hidroksiasil CoA akan dihidrogenasi menjadi beta ketoasil CoA menghasilkan energi 1NADH dibantu oleh enzim beta hidroksiasil CoA dehidrogenase. Lanjut ke step selanjutnya yaitu tiolisis. Nah, proses pemutusan yang dibantu oleh senyawa tiol. Senyawa tiol itu adalah senyawa yang mengandung gugus es nih. Pada tahapan ini beta ketotialase mengkatalis pemecahan ikatan tioster. Asetil CoA dilepas dan tersisa asam lemak asil CoA yang terhubung dengan tiosintenil ikatan tioster, di mana tiol HS-CoA menggantikan sintesis tiol menghasilkan fatty acyl CoA yang telah berkurang 2C. Nah, dari tadi rangkaian yang panjang tadi, ini tuh kayak jadi hasilnya gitu, hasil rangkaian reaksinya. Tadi kan ada 4 ya, ada satu di sini juga ada 1, 2, 3, 4, di mana produknya diperlihatkan gitu yang terbentuknya apa, terus juga ini ada enzim-enzim yang membantunya apa. Boleh di next slide. Nah, oksidasi sempurna asam lemak tuh khususnya asam palmiat C16 merupakan proses katabolik efisien yang menghasilkan energi dalam jumlah besar melalui integrasi jalur beta oksidasi dan siklus asam sitras atau siklus Krebs gitu. Proses ini diawali dengan aktivasi asam lemak di sitosol yang memerlukan investasi energi sebesar 2 ATP untuk membentuk asil CoA sebelum memasuki matriks mitokondria. Selanjutnya, nah, ini adalah tahapan-tahapannya, di mana yang pertama adalah tahap beta oksidasi. Dalam matriks mitokondria, asam palmiatun mengalami 7 siklus pemotongan beta oksidasi, di mana setiap siklus tadi itu melepaskan 1 unit asetil CoA. Karena kan tadi itu ada 8
jadi dipecah jadi 7 kali karena yang ke-8-nya tuh itu udah gak perlu dipecah lagi, makanya di sini ada 8 molekul asetil-CoA gitu. Nah, dan menghasilkan satu molekul FADH2 serta molekul NADH. Pada akhir siklus ketujuh dihasilkan 2 molekul asetil-CoA sekaligus. Dengan demikian total produk dari tahap ini adalah 8 molekul asetil-CoA, 7 FADH2 dan 7 NADH. Selanjutnya yaitu tahap oksidasi asetil-CoA dalam siklus TC atau siklus Krebs. Nah, dari setiap molekul tadi kan ada 8 ya. Dari satu molekul itu mengalami siklus Krebs-nya tuh 1 kali putaran gitu. Jadi karena ini ada 8 berarti ada 8 siklus Krebs gitu. Jadi masing-masing. Dan ini tuh berputarnya tuh searah dengan arah jarum jam. Nah, 8 molekul asetil-CoA selanjutnya memasuki siklus TCA. Setiap molekul asetil-CoA yang teroksidasi sempurna menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 GTP. Secara akumulatif, oksidasi dengan asetil-CoA menyumbangkan 24 NADH, 8 FADH2, dan 8 GTP ke dalam sistem energetika sel. Selanjutnya, ini adalah hasil dari siklus Krebs tadi dari semua molekulnya gitu. Di mana produksi NADH total 31 molekul NADH menghasilkan 93 ATP, produksi FADH2 total 15 molekul FA2DH2 menghasilkan 30 ATP, di mana produksi GTP 8 molekul GTP setara dengan 8 ATP. Secara teoritis, oksidasi sempurna satu molekul asam valmiat menghasilkan 131 ATP. Secara kotor tadi butuh energi aktivasi sebesar 2, jadi dikurangi 2, jadi 129 ATP. Nah, jumlah ini tuh cukup tinggi ya dibandingkan dengan oksidasi karbohidrat atau protein per satuan berat. Boleh di next slide. Selanjutnya, degradasi asam lemak tak jenuh. Oksidasi asam lemak tak jenuh itu memerlukan modifikasi enzimatik karena enzim enoil-CoA hidratase hanya dapat memproses ikatan rangka konfigurasi trans pada posisi delta kuadrat. Nah, enzim enoil-CoA ini isomerase berperan krusial dalam mengubah konfigurasi cis delta pangkat 3 menjadi trans delta kuadrat sehingga substrat dapat langsung memasuki tahap hidrasi tanpa melalui dehidrogenase awal. Nah, akibatnya rendemen ATP yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan asam lemak jenuh karena hilangnya potensi pembentukan suhu molekul. FADH2 setara dengan 2 ATP pada setiap titik ikatan rangkap serta adanya kebutuhan tambahan energi berupa NADPH bagi asam lemak politak jenuh yang melibatkan enzim 2,4 dienoyl CoA redustase. Boleh di next slide. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada degradasi asam lemak karbon ganjil. Dari hasil rekayasa teknologi, asam lemak dapat dibuat menjadi karbon berantai ganjil. Karena biasanya asam lemak itu di alam itu rantainya itu berlapis. Dan jika mengonsumsi asam lemak berantai ganjil, maka hasil dari degradasi etanol itu menjadi beta oksida yang akan menghasilkan asetoasetil enzim. Yang kemudian asetoasetil enzim ini dipecah dan akan menghasilkan propionil koenzim A atau cukuran. Jika rantai karbon yang dikonsumsi adalah rantai yang ganjil ya, dan menjadi asetil koenzim A jika karbon yang dikonsumsi adalah rantai yang ganjil. Nah, kemudian pada propanil yang dihasilkan akan berpengaruh pada energi yang dihasilkan juga, yang di mana akan di sini ada degradasi FA dengan jumlah yang ganjil itu pada peta akhir degradasi dan akan menghasilkan SAP enzim A yang dipecahkan menghasilkan propanil enzim A dan SAP enzim A. Reaksinya seperti ini. Kemudian, nah dari hasil dari sini propionil enzim A ini diubah menjadi methylenil enzim A dan menjadi susunya enzim A. Karena jika dilanjutkan itu akan masuk ke siklus TCA atau siklus Krebs. Dan di mana pada siklus TCA ini susunya enzim A akan masuk dan energi yang dihasilkan dari putaran sebelumnya itu tidak akan didapatkan. Nah, jadi maksudnya itu lewat sini dari seksinya koenzim A. Karena kan biasanya asal koenzim A itu di sini. Nah, makanya
perputarannya itu akan mendapatkan semua energi. Nah, kalau misalkan succinator enzim itu maksudnya sini, jadi tidak akan menghasilkan NADH yang dua ini. Jadi hanya menghasilkan satu NADH, satu NADH2, dan satu GTP atau guanosil potassium. Nah, kemudian biosintesis ketiga. Biosintesis yang ketiga ini adalah proses anabolisme pertimbangan di mana sel menyusun oleh molekul lemak sederhana menjadi lemak yang kompleks untuk disimpan sebagai cadangan energi atau digunakan sebagai komponen struktural membran sel. Nah, ciri-ciri juga ada yang pertama itu asam lemak, kemudian asam palmitat, kemudian triacylglycerol atau TAG, kemudian glicerol fosfatida, dan fosfogliserol. Nah, hubungannya di antara kelima komponen tersebut itu yaitu asetilkoenzim A yang ada di mitokondria itu akan disitosol menjadi asam lemak dengan C16 dan asam palmitat kemudian diaktifasi menjadi asam koenzim A dan gliserol 3 fosfat yang menghasilkan asam fosfat. Dari ini jalur jalur ini mulai bercabang yang di mana yang pertama itu akan menjadi triacylglycerol yang selanjutnya akan membentuk triacylglycerida atau AG sebagai cadangan energi. Dan yang satunya lagi itu akan melalui jalur CBT yang diubah menjadi fosfogliserida seperti fosfatidilkroin yang merupakan komponen utama dari membran sel. Nah, kemudian di sini ada biosintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak adalah sebuah proses anaerob esensial yang mengubah kelebihan karbohidrat atau glukosa menjadi bentuk penyimpanan energi jangka panjang, yaitu lemak. Proses ini berlangsung dalam tiga tahap utama, yaitu sintesis fosfat dari asetilkoenzim A, pemanjangan rangka fosfat, serta pembentukan ikatan tangkap melalui desaturasi. Nah, kemudian di sini proses tersebut itu dibagi menjadi tahap-tahap utama. Yang pertama itu sintesis fosfat dari asetilkoenzim A. Yang ini itu adalah tahap inti di mana molekul asetilkoenzim A yang berkarbon 2 dirangkai menjadi asam palmitat, C16, fondasi dari semua asam lemak lainnya. Proses ini terjadi di sitosol. Kemudian yang kedua itu pemanjangan rantai palmitat atau elongasi. Asam palmitat yang C16 itu dapat diperpanjang menjadi asam lemak rantai panjang seperti asam serat C18 atau asam lemak yang rantai sangat panjang itu lebih dari 20 karbon itu lebih dari 20 terutama di retikulin indeksasi Oke, dan mitokondria. Kemudian yang terakhir itu ada pembuatan ikatan pangkat atau desaturasi. Di sini desaturasi misalkan di C9 itu desaturasi menyisipkan ikatan rangkap ke dalam rantai asam lemak jenuh untuk menghasilkan asam lemak tanpa jenuh seperti asam urat. Ini contohnya itu C18. Terus, nah, kita sebagai manusia itu dapat menyisipkan ikatan rangkap pada posisi C9, tetapi tidak dapat memposisikan C12 atau C12 sehingga asam lemak esensial harus diperoleh dari makanan. Kemudian di sini ada perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Yang pertama itu oksidasi dari asam lemak atau disebut dengan katabolisme yang berada di matriks mitokondria yang bertujuan untuk menghasilkan energi atau ATP dengan unit pembuahannya sebagai asam lemak aktif sebagai asam koenzim A yang tidak ada unit penambahan pembawa kritis asam koenzim A. Terdapat paradoksnya NAD ditambah FAD yang bersifat oksidatif serta enzim yang tidak. Kemudian yang kedua itu anabolisme atau biosintesis dari asam lemak.
Berada di matriks sitosol yang bertujuan untuk menyimpan energi dan membangun membran dan melindungi pemula asetil-koenzim A dengan adanya unit penambahan malonil koenzim A untuk membawa gugus aslinya yaitu asetil protein atau asetil kofaktor reduksi itu NADPH yang bersifat reduktif serta enzim yang kompleks yang difungsi seperti fatty acid sintesis atau ACE. Nah, kemudian di sini ada biosintesis palitat dan asetilkoenzim. Reaksi ini menunjukkan karakterisasi asetilkoenzim A menjadi mengandung koenzim A. Nah, dari sini asetilkoenzim A yang berubah menjadi mengandung koenzim A ini merupakan langkah pertama dan pengaruh utama dalam biosintesis alami. Asetilkoenzim A yang merupakan substrat awal yang akan diubah yang ditambahkan dengan ETP dan HCO3 yang akan menghasilkan mengenal enzim A, ADP, PI, dan BS. Nah, di sini juga akan bergabung pada tikus material asal enzim A yang digantikan oleh tikus karboksi. Nah, selanjutnya itu keterlibatan enzim atau asil aero protein. Perpindahan glukus dari asil enzim A ke asil aero protein atau ASP. Proses ini merupakan tahap aktivasi yang sangat penting ya, sebelum reaksi kondensasi seperti dengan rangkai. Dalam biosintesis asam lemak dapat dimulai. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa molekul asetilkoenzim A dan malonilkoenzim A yang telah terbentuk pada reaksi sebelumnya tidak langsung digunakan dalam bentuk yang terikat pada koenzim A. Keduanya harus dipindahkan ke cetak terlebih dahulu. Dari asetilkoenzim A dan malonilkoenzim A ini ke asetil dan asetil. Kemudian akan menghasilkan asetil acetyl dan malonyl acetyl. Yang selanjutnya itu ada dua alasan mengapa tidak langsung menggunakan asetil A gitu. Dan malonyl enzim A kenapa harus pakai asetil A. Ini ada dua alasan utama. Itu yang pertama, pemisahan jalan metabolik atau kompartmentasi. Koenzim A adalah pembawa utama untuk metabolisme atau oksidasi di mitokondria. ACP adalah pembawa khusus untuk anabolisme atau sintesis di sitosol. Dengan memindahkan glukus ACP ke ACP, sel memastikan bahwa bahan baku sintesis lemak dicampur dengan bahan baku oksidasi. Kemudian yang kedua itu mekanisme enzimatik yang efisien. Kompleks enzim asam lemak FAS pada eukaryota adalah protein raksasa yang banyak domainnya. ACP terintegrasi ke dalam kompleks ini sebagai tangan pengayun. ACP membawa substrat yang sedang tumbuh dari satu domain ke domain lainnya, sehingga semua proses berlangsung sangat cepat dan tanpa kehilangan informasi. Kemudian di sini ada siklus elongasi. Siklus elongasi atau pemanjangan rantai asam lemak yang terjadi setelah pembentukan asetil acetyl dan malonyl acetyl. Siklus ini diulang sebanyak 3 kali untuk melakukan asam lemak. Nah, di siklus itu, yang pertama itu rantai awal yang berupa asetil acetyl, kemudian yang keduanya butyra acetate yang berkarbon 4 ditambah 1 yaitu malonyl acetate. Kemudian
menjadi asil ACT yang berkarbon 6 yang dipanaskan melalui ACT. Dan kemudian menjadi asil ACT yang berkarbon 8, kemudian memanjangkan asil ACT yang berkarbon 10, asil ACT yang berkarbon 12, dan yang terakhir itu asil ACT yang berkarbon 14 yang ditambahkan satu molekul malonium. Nah, selanjutnya itu tahapan utama biosintesis dari asam lemak. Nah, yang pertama itu produksi asetil koenzim A dan NADPH. Asetil koenzim A digunakan dari mitokondria ke sitosol. NADPH yang diperlukan sebagai eh, prediksi dalam sitosis dihasilkan melalui jaring pentosat fosfat dan enzim A. Kemudian menghasilkan karboksilasi asetil koenzim A. Itulah fungsi. Kemudian transfer ke protein pembawa hasil tersebut. Selanjutnya keempat itu siklus pemanjangan bantai elongasi. Ini siklus berulang ini menambah 2 atom karbon. Yang pertama itu kondensasi ACC ACT dan melanio ACT yang kondensasi oleh enzim ketoase ACT sintase atau KS yang membentuk ketoase ACT. Kemudian yang kedua itu reduksi pertama. Ketoase ACT yang direduksi menjadi hidroksilasil ACT oleh ketoase ACT redukase menggunakan NADPH. Yang ketiga itu dehidrasi hidroksil ACT yang mengalami dehidrasi menjadi trans namanya oleh dehidratasi. Kemudian yang terakhir itu reduksi yang kedua trans NO-ACT yang direduksi kembali oleh NO-ACT pada fase atau dengan NADPH menjadi hasil ACT. Dan yang terakhir kemudian pelepasan atau terminus. Siklus berulang hingga menghasilkan palmitil ACT alias adventif enzim piezoesterase memotong ikatan ACT untuk melepaskan asam lemak bebas biasanya lain. Kemudian yang selanjutnya itu proses emulasi yang perputaran kedua. Tahapan kondensasi. Tahapan kondensasi pada putaran kedua siklus emulasi biosintesis asam lemak pada tahapan ini sifat yang digunakan adalah butiril ACT asam lemak dengan rantai karbon dengan rantai karbon yang sudah terikat pada ACT dengan jenis dengan 2 atom karbon. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hansa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya di sini ada biosintesis asam lemak. Nah, pada biosintesis ini bahwa dikatakan biosintesis reaksi gliserol dan fosfoglisirida memiliki prekursor yang sama. Ini berada pada asil lemak. Mohon maaf untuk sebelumnya di sini ada terkait biosintesis asam lemak di mana
pada asam palmit itu dihasilkan oleh kompleks asam lemak sintase di sitosol sebagai bahan baku utama. Yang artinya bahwa sintesis asam lemak di sitosol itu berhenti di laminat 16C dan juga laminat itu merupakan produk utama atau sebagai produk awal, yang mana tubuh itu masih bisa memodifikasi palmiat ini menjadi jenis yang lain. Nah, kemudian pada modifikasinya ada di retikulum endoplasma atau RE, di mana setelah terbentuk, palminat itu tidak langsung digunakan, tapi bisa diubah di retikulum endoplasma. Diubahnya menjadi apa? Yang pertama itu ada elongasi atau penambahan karbon, di mana si palmiat C atau C16 ini menjadi sterearat atau C18. Artinya si rantai karbonnya itu akan ditambahkan 2 atom karbon dan akan menghasilkan asam lemak yang lebih panjang. Selanjutnya itu ada di desaturasi atau pembentukan ikatan rangkap yang nantinya akan menghasilkan palmitoleat dan juga oleat. Yang berarti ditambahkan ikatan rangkap atau double bond dan juga nanti akan berubah dari jenuh menjadi tidak jenuh. Contohnya itu yang tadi palmiat atau menjadi palmitoleat dan juga sererat menjadi oleat. Adapun pada tanaman itu menjadi asam linoleat. Artinya tanaman itu bisa menambah lebih banyak ikatan rangkap dan juga menghasilkan asam lemak esensial. Contohnya itu seperti asam linoleat. Dua biosintesis triacylglycerol dan juga fosfogliserida ini memiliki prekursor yang sama, di mana asil lemak KOA dan juga gliserol 3-fosfat. Nah, prosesnya itu dimulai dengan si pembentukan asam fosfatidatnya sebagai intermediat penting. Selanjutnya itu terbentuk diacylglycerol yang mana nanti akan menjadi titik percabangan. Nah, jika nanti bereaksi dengan asil lemak KOA, maka akan terbentuk triacylglycerol sebagai cadangan energi. Nah, namun jika bereaksinya dengan CDP etanolamin ataupun CDP kolin, maka nantinya malah akan terbentuk fosfogliserida yang berfungsi sebagai penyusun membran sel. Dengan demikian, arah jarumnya itu bergantung pada si kebutuhan selnya. Boleh di next. Selanjutnya ada biosintesis triacylglycerol dan gliserol fosfatida. Di mana di sini setelah pembentukan asam fosfatidat melalui 2 tahap asilasi pada kerangka gliserol 3-fosfat, maka si molekul itu harus mengalami transformasi struktural sebelum dapat diubah menjadi lipid yang netral atau fosfolipid tertentu. Nah, berdasarkan alur pada gambar, tahap krusial ini melibatkan pelepasan gugus fosfat yang terikat pada atom karbon 3. Proses ini dikatalis oleh enzim spesifik yaitu fosfatidat fosfatase yang memfasilitasi reaksi hidrolisis dengan bantuan molekul air atau H2O. Nah, pada tahapan biosintesis itu, asilasi 2 gugus hidroksil bebas pada gliserol fosfat adalah 2 molekul asil lemak CoA menghasilkan diasil gliserol 3-fosfat, yang mana asam fosfat tidak dihidrolisis membentuk senyawa 1,2 diasil gliserol dan diasil gliserolnya itu bereaksi dengan molekul ketiga asil lemak CoA membentuk triasil gliserol. Biosintesis fosfogliserida atau lipida membran, di mana ada beberapa tahapan dalam pembentukannya. Yang pertama itu aktivasi etanolamin, yang mana etanolamin bereaksi dengan ATP menghasilkan fosfetanolamin, di mana ATP protein dan juga, nah, ketika itu ada bentukan fosfatidilate menghasilkan etanolamin, di mana pada ini di AG itu berfungsi sebagai rangka utama lipid bergugus kepala dan juga hasilnya menghasilkan fosfatidilane atau komponen membran sel. Selanjutnya di sini ada pembentukan sitidin difosfat etalamin dan juga sitidin difosfat.
pembentukan lipid melalui jalur Kennedy, di mana senyawa ini itu berperan sebagai intermediat aktif yang memungkinkan transfer gugur etanolamin itu ke rangka gliserol untuk membentuk fosfolipid membran. Nah, proses pembentukan CDP etanolaminnya itu berlangsung melalui dua tahap reaksi enzimatis. Nah, yang pertama itu ada fosforilasi enzim etanolamin kinase dedoan fosfat. Selanjutnya ada pembentukan sitidin difosfat etanolamin, yang mana pembentukan sitidin itu merupakan salah satu tahap penting dalam biosintesis fosfolipid yang melalui jalur Kennedy. Nah, proses pembentukan CDP etanolamin ini berlangsung melalui dua tahap reaksi enzimatis, yang mana tahap pertamanya adalah fosforisasi etanolamin oleh enzim etanolamin kinase dengan menggunakan ATP sebagai donor fosfat, yang nantinya itu akan menghasilkan fosfoetanolamin. Nah, reaksi ini penting. Kenapa? Karena meningkatkan reaktivitas etanolamin sehingga dapat berpartisipasi dalam reaksi selanjutnya. Kemudian untuk tahap yang kedua, fosfoetanolamin itu diaktifasi melalui reaksi dengan sitidin trifosfat atau CTP yang dikatalis oleh enzim CTP fosfoetanolamin transferase, yang mana reaksi ini menghasilkan CDP etanolamin dan juga pirosfat atau PPI. Nah, nanti pelepasan pirosfat yang kemudian hidrolisis nanti menjadikan reaksi ini bersifat irreversible secara fisiologis. Kemudian CDP etanolamin yang terbentuk itu merupakan senyawa berenergi tinggi karena mengandung gugus sitidin difosfat. Nah, gugus ini nanti berfungsi sebagai pembawa yang memfasilitasi pemindahan gugus etanolamin ke molekul yang lainnya. Nah, mekanisme ini juga serupa dengan pembentukan CDP kolin dalam biosintesis fosfatidilkolin. Untuk selanjutnya ada pembentukan fosfatidilkolin dari CDP etanolamin dan siasiglycerol. Fosfatidiletonamin atau PE itu merupakan yang berperan dalam menjaga struktur dan fungsi membran. Nah, pembentukannya itu melibatkan reaksi antara CDP etanolamin dengan DAG. Nah, reaksi ini nanti dikatalis oleh enzim etanolamin fosfotransferase, di mana gugus si etanolamin dari CDP etanolamin itu dipindahkan ke diasiglycerol. Nah, yang nantinya hasil dari reaksi ini adalah fosfatidiletonamin dan juga sitidin monosfosfat atau CMP sebagai produk sampingnya. Nah, proses ini menandai tahap akhir dalam jalur biosintesis fosfatidiletonamin. Secara struktural, fosfatidiletonamin ini memiliki dua komponen utama, yaitu kepala polar dan juga ekor nonpolar. Di mana si kepala polarnya itu terdiri atas gugus fosfat yang terikat pada etanolamin dan juga bersifat hidrofobik. Mohon maaf, bersifat hidrofilik. Sementara itu, bagian si ekornya itu terdiri dari dua rantai asam lemak yang terikat pada gliserol yang bersifat hidrofobik. Nah, dalam representasi struktur kimianya ini, rantai panjang asam lemak pada diagliserol ini sering digambarkan dalam bentuk ikatan zigzag seperti pada gambar, yang mana notasi ini itu digunakan untuk menyederhanakan penggambaran rantai hidrokarbon yang panjang sekaligus menunjukkan bahwa struktur kerangka karbonnya panjang dan tingkat kejenuhan rantai hidrokarbon ini sangat mempengaruhi sifat fisik membran seperti fluiditas dan juga permeabilitas. Dengan terbentuknya si fosfatidiletonamin ini, molekul ini kemudian berperan sebagai komponen penting dalam bilayer membran, di mana bagian kepala polarnya itu nanti akan berinteraksi dengan lingkungan berair, sedangkan si ekornya yang hidrofobik itu akan mengarah ke bagian dalam membran. Struktur ini juga memungkinkan terbentuknya membran sel yang stabil namun tetap fleksibel. Untuk selanjutnya, di sini ada pembentukan fosfatidilkolin melalui lintas berbeda, yaitu
lintas de novo dan juga ada lintas penyelamatan. Nah, lintas de novo ini merupakan awal di mana kolin itu dari fosfatidilkolin tidak dimasukkan ke dalam molekul, tetapi dibentuk dari bagian etanolamin fosfatidiletanolamin oleh 3 tahap metilasi. Nah, sebagai untuk gambarnya itu sendiri di sana ada dari S-aden. Nah, berdasarkan gambar, proses ini itu sangat bergantung pada peran si S tadi atau SAM sebagai donor gugus metil aktif. Nah, struktur SAM itu terdiri atas adenin, ribosa, dan juga rantai metionin yang mengandung atom sulfur di mana gugus metil atau CH3-nya itu terikat pada sulfur merupakan bagian paling reaktif. Ikatan ini bersifat labil, memungkinkan si transfer gugus metilnya itu ke gugus amina pada fosfatidiletanolamin. Reaksi metilasi berlangsung sebanyak 3 tahap, yang secara bertahap mengubah gugus etanolamin itu menjadi bentuk mono hingga trimetilasi. Sehingga akhirnya terbentuk fosfatidilkolin. Selama proses tersebut, SEM atau SAM ini mengalami perubahan menjadi SAH akibat hilangnya gugus metil yang ditransfer. Nah, hal ini terlihat pada gambar bagian selanjutnya, di mana struktur SAH ini tidak lagi memiliki gugus metil pada atom sulfurnya. Nah, perubahan ini menegaskan bahwa si fungsi SAM sebagai donor metil dalam reaksi biologis. Dengan demikian, lintas de novo ini menunjukkan keterkaitan erat antara struktur kimia SAM dan juga perannya dalam mendukung biosintesis fosfolipid melalui mekanisme transfer gugus metil. Untuk selanjutnya itu yang kedua ada lintas penyelamatan atau sintesis fosfatidilkolin, di mana berbeda dengan lintas de novo, lintas penyelamatan ini merupakan jalur pembentukan fosfatidilkolin yang memanfaatkan kembali kolin bebas yang berasal dari degradasi fosfolipid atau dari asupan nutrisi. Pada jalur ini si kolin itu terlebih dahulu mengalami fosforilasi menjadi fosfokolin, baru nantinya itu akan diaktifasi menjadi CDP kolin. Nah, melalui reaksi CTP, selanjutnya CDP kolin bereaksi dengan diasilgliserol membentuk fosfatidilkolin sebagai produk akhirnya. Meskipun tidak melibatkan proses metilasi seperti pada lintas de novo yang pertama, lintas penyelamatan ini tetap menunjukkan prinsip yang sama dalam biosintesis fosfolipid, yaitu aktivasi gugus kepala polar sebelum ditransfer ke diasilgliserol. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya disilakan. Oke, baik. Mungkin selanjutnya itu di sini ada biosintesis kolesterol. Nah, biosintesis kolesterol ini merupakan suatu proses pembentukan kolesterol di dalam sel yang dimulai dari molekul kecil bernama asetil-CoA dan berlangsung melalui jalur mevalonat yang melibatkan serangkaian reaksi enzimatik bertahap hingga terbentuk kolesterol sebagai produk akhir. Nah, mungkin bisa dilihat ya oleh teman-teman semua ya. Di sini bahwasanya ada gambar dari mekanisme serangkaian
pembentukan kolesterol gitu, mulai dari asetil-CoA, mevalonat, dan akhirnya terbentuk zat kolesterol gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pembentukan eh, mevalonat gitu. Nah, pembentukan mevalonat ini ya pada proses ini enzim kunci yaitu AMG CoA reduktase mengubah AMG CoA menjadi mevalonat dan menjadi titik pengaturan utama dalam produksi kolesterol di dalam tubuh. HMG CoA ini atau 3 hidroksi 3 metil glutaril CoA merupakan sinyal penting itu sebagai titik awal dari sintesis kolesterol ini. Nah, mevalat ini itu merupakan produk dari reaksi kunci oleh enzim HMG CoA reduktase atau tahap paling penting dan dikontrol oleh tubuh. Nah, bisa dilihat ya ini hidroksil 3 metil glutaril CoA yang menghasilkan senyawa mevalonat. Nah, selanjutnya itu pembentukan kolesterol gitu dari apa sih? Lanjutan dari pembentukan mevalonat. Nah, setelah mevalonat jadi gitu. Nah, mevalonat itu akan diubah kembali menjadi unit isoprenoid aktif seperti isopentenyl pirosfosfat yang kemudian mengalami kondensasi bertahap menjadi skualen dan akhirnya menjadi kolesterol melalui pembentukan struktur. Nah, IPP atau isopentenyl pirofosfat ini merupakan suatu unit dasar pembentuk senyawa lipid kompleks atau isoprenoid. Nah, bisa dilihat di gambar ya ini isoprenoid. Nah, kemudian eh, kemudian kolesterol yang dihasilkan itu ini memiliki fungsi gitu, seperti sebagai komponen membran sel serta sebagai prekursor untuk sintesis hormon steroid, vitamin D dan garam empedu yang berperan dalam berbagai proses fisiologis tubuh itu. Nah, selanjutnya yaitu ada transport asam. Nah, transport asam lemak ini merupakan suatu proses pemindahan asam lemak dari sitosol ke dalam mitokondria agar dapat dapat terjadi secara langsung karena membran mitokondria bersifat selektif gitu. Nah, ini merupakan contoh dari asam lemak dari sitosol ke dalam mitokondria. Nah, kemudian yaitu untuk itu tubuh menggunakan sistem karnitin atau karnitin satu gitu, di mana massa asam lemak yang telah diubah menjadi asil CoA akan dikonversi menjadi asil karnitin oleh enzim CPT1 agar dapat melewati membran mitokondria. Nah, karnitin ini merupakan suatu molekul pengangkut asam lemak ke dalam mitokondria. Ini karnitinnya. Nah, CPT1 itu merupakan enzim yang membantu proses masuk dan keluarnya si karnitin tadi itu. Nah, selanjutnya yaitu transport asam lemak selanjutnya. Nah, setelah masuk ke dalam matriks mitokondria, nah si asil karnitin tadi itu diubah kembali menjadi asil CoA oleh enzim CPT2. Nah, enzim CPT2 itu sama itu ya pengertiannya sama enzim CPT1 yaitu sebagai pembantu proses masuknya keluar karnitin gitu. Nah, bisa dilihat ini asil lemak SCoA plus karnitin. Nah, selanjutnya yaitu oksidasi asam lemak
atau beta oksidasi. Nah, oksidasi asam lemak ini atau beta oksidasi ini merupakan suatu proses pemecahan asam lemak di dalam mitokondria menjadi unit-unit kecil berupa asetil-CoA yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP gitu. Nah, sebelum mengalami oksidasi, asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil CoA dan kemudian masuk ke dalam mitokondria. Nah, untuk menjalani serangkaian reaksi itu atau reaksi berulang ini ya, yang terdiri dari dehidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi kedua dan pemotongan atau tiolisis. Nah, bisa dilihat ya di gambar di samping itu merupakan dari serangkaian reaksi berulang yang terdiri dehidrogenasi, yaitu dari dehidrogenasi itu merupakan lepasan hidrogen. Nah, kemudian menghasilkan energi bisa berupa NADH atau FADH2. Nah, bisa dilihat di gambar hasil CoA dehidrogenase. Nah, kemudian hidrasi. Nah, hidrasi itu eh, merupakan penambahan molekul air gitu. Nah, bisa dilihat di sini H2O ditambahkan. Nah, kemudian terjadi dehidrogenasi kedua. Nah, dehidrogenasi kedua itu pelepasan hidrogen lagi. Nah, menjadi energi tambahan. Nah, ini H plus NADH. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teolisis atau pemotongan rantai menghasilkan asetil CoA. Nah, bisa dilihat eh, ini pemotongannya di sebelah sini yang menghasilkan asetil CoA. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada yang saya persilahkan. Selanjutnya, oksidasi asam lemak tidak jenuh, yang mana oksidasi asam lemak tidak jenuh ini berbeda dengan asam lemak jenuh karena adanya ikatan rangkap yang tidak dapat langsung diperoleh dalam jalur beta oksidasi. Nah, oleh karena itu diperlukannya penyesuaian struktur terlebih dahulu agar dapat masuk ke jalur tersebut. Proses ini melibatkan enzim isomerase yang mengubah posisi dan konfigurasi ikatan rangkap, serta enzim epimerase yang menyesuaikan konfigurasi stereokimia intermediate. Nah, dengan bantuan kedua enzim ini, asam lemak tidak jenuh ini tetap dapat dioksidasi secara efisien untuk menghasilkan energi, meskipun melalui tahapan yang lebih kompleks dibandingkan dengan asam lemak jenuhnya. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa enzim isomerase ini berfungsi sebagai pengubah posisi dan juga konfigurasi ikatan rangkap sehingga sesuai dengan bentuk yang dapat dikenali oleh enzim pada jalur beta oksidasi. Nah, tanpa perubahan ini molekulnya itu tidak dapat melanjutkan proses pemecahan secara normal. Untuk selanjutnya, si enzim epimerase itu berperan dalam mengubah konfigurasi stereokimia dan juga intermediates yang terbentuk selama proses oksidasi. Nah, perubahan ini diperlukan agar senyawa tersebut itu dapat kembali masuk ke jalur utama beta oksidasi. Sehingga adanya dua enzim tambahan itu dapat menghasilkan energi meskipun memerlukan tahapan yang lebih kompleks tadi. Untuk selanjutnya, ada oksidasi asam lemak berkarbon ganjil. Nah, selain asam lemak berkarbon genap, terdapat juga asam lemak berkarbon ganjil, yang mana mengalami oksidasi dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Contohnya adalah asam propionat, yang ditemukan pada hewan ruminansia, di beberapa tumbuhan dan juga organisme laut. Nah, CoA atau koenzim ke jalur lain, yaitu pembentukan senyawa keton atau badan keton. Senyawa keton utama yang dihasilkan adalah asetoaset dan juga delta D beta hidroksiburit.
Proses pembentukan badan keton ini terjadi di dalam mitokondria. Untuk selanjutnya ada oksidasi asam lemak berkarbon ganjil. Asam lemak berkarbon ganjil ini dioksidasi seperti beta oksidasi biasa hingga terbentuk propionil CoA atau 3C. Nah, senyawa ini kemudian diubah menjadi suksinil CoA dengan bantuan biotin dan juga vitamin B12 agar dapat masuk ke siklus asam sitrat dan juga menghasilkan energi. Proses oksidasi asam lemak berkarbon ganjil ini berlangsung pada B oksidasi ini umumnya hingga tersisa satu fragmen 3 karbon yaitu propionil CoA. Berbeda dengan asetil CoA, propionil CoA ini tidak dapat langsung masuk ke siklus asam nitrat seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa si propionil ini tidak bisa langsung masuk. Oleh karena itu, propionil CoA akan dikonversi terlebih dahulu menjadi suksinil CoA melalui beberapa tahap reaksi tambahan. Nah, proses ini melibatkan enzim propionil CoA, karboksilase atau dengan kofaktor biotin, dan juga enzim mutase dengan kofaktor vitamin B12 untuk menghasilkan energi. Nah, seperti pada gambar di sini terdapat hasil akhir adalah suksinil CoA-nya. Untuk selanjutnya, pengaruh senyawa toksik terhadap oksidasi asam lemak. Nah, selain dipengaruhi oleh jenis asam lemak, proses oksidasi ini juga dapat terganggu oleh adanya senyawa toksik tertentu. Salah satu senyawa yang diketahui dapat menghambat oksidasi asam lemak adalah hipoglisin yang terdapat pada beberapa jenis tanaman. Nah, hipoglifin ini bekerja dengan menghambat proses beta oksidasi asam lemak di dalam mitokondria. Akibatnya, si asam lemak itu tidak dapat dipecah secara optimal menjadi asetil CoA, sehingga produksi energi dari lipid menjadi terganggu. Nah, ketika oksidasi asam lemak terhambat, tubuh kehilangan salah satu sumber utama energi, terutama dalam kondisi puasa atau saat kadar glukosa rendah. Dalam kondisi normal, asam lemak akan dioksidasi untuk menghasilkan energi dan juga membantu mempertahankan kadar glukosa darah. Tapi kalau si proses ini terganggu oleh si hipoglisin tadi, maka tubuh itu tidak akan mampu menghasilkan energi yang cukup dari si lipidnya. Nah, sehingga akan bergantung sepenuhnya pada glukosa yang nantinya akan berakibat pada cadangan glukosa dalam darah yang akan cepat menurun dan juga menyebabkan kondisi hipoglisemia tadi, yaitu kadar gula darah yang rendah. Nah, hipogliksemia ini dapat berdampak serius bagi tubuh karena glukosa merupakan sumber energi utama bagi otak. Oleh karena itu, gangguan pada oksidasi asam lemak akibat toksik seperti hipogliksemia ini dapat menyebabkan penurunan fungsi fisiologis yang cukup signifikan. Untuk selanjutnya, di sini ada pembentukan senyawa keton di dalam hati dan manfaatnya pada orang lain, organ yang lainnya. Pada manusia dan juga mamalia, asetil CoA yang dihasilkan dari proses oksidasi asam lemak ini memiliki dua kemungkinan jalur metabolisme. Jalur yang pertama itu masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Tapi dalam kondisi tertentu, seperti misalkan kekurangan glukosa atau sedang puasa ataupun kita sudah melakukan aktivitas fisik yang terlalu tinggi, maka si asetil CoA-nya itu tidak seluruhnya dapat diproses melalui jalur tersebut. Nah, dalam kondisi ini itu hati nantinya akan mengalihkan si metabolisme asetil CoA ini ke jalur yang lainnya, yaitu pembentukan senyawa keton atau badan keton. Nah, senyawa keton utama yang dihasilkan ini adalah asetoaset dan juga D-beta hidroksibutirat. Proses pembentukan badan keton terjadi di dalam mitokondria sel hati. Nah, asetil CoA yang berlebih akan mengalami kondensasi membentuk asetoasetil CoA yang kemudian diubah menjadi asetoasetat. Nah, selanjutnya asetoasetat ini dapat direduksi menjadi D-beta hidroksibutirat, tergantung pada kondisi si redoksnya dalam sel. Badan keton yang terbentuk itu kemudian nantinya akan dilepaskan ke dalam
aliran darah dan juga diangkut menuju jaringan lainnya seperti otot dan juga otak. Nah, di jaringan tersebut badan keton akan dioksidasi kembali menjadi asetil-CoA yang kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Dengan demikian, badan keton berfungsi sebagai sumber energi alternatif, terutama ketika si ketersediaan glukosa dalam tubuhnya itu terbatas. Untuk selanjutnya, ada pengaturan oksidasi asam lemak dan badan keton ini dikendalikan oleh hati untuk menjaga keseimbangan energi. Hati ini berperan sebagai organ utama dalam mengkoordinasi dua proses tersebut melalui pengaturan jalur metabolisme lipid. Di dalam sel hati, asil lemak CoA yang terbentuk di sitosol memiliki dua alternatif lintasan metabolik utama. Yang pertama itu asil lemak CoA yang dapat ditransfer ke dalam mitokondria untuk mengalami oksidasi melalui jalur B-oksidasi, sehingga menghasilkan asetil-CoA yang nanti selanjutnya akan dimanfaatkan dalam siklus asam sitrat untuk memproduksi energi. Nah, kedua ada asil lemak CoA dapat tetap berada di sitosol dan juga digunakan sebagai prekursor dalam berorientasi lipid. Seperti contohnya itu ada triasilgliserol dan juga fosfolipid melalui aktivitas enzimatik spesifik. Nah, dalam kondisi kekurangan glukosa atau puasa, asetil-CoA ini akan dialihkan menjadi badan keton. Dengan demikian, pengaturan oksidasi asam lemak dan juga pembentukan senyawa keton itu mencerminkan suatu sistem metabolik yang dinamis dan juga terkoordinasi, yang berperan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan energi dan juga penyimpanan energi di dalam tubuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.